عايشك فريها هو هفي حالة لمكة بليا على حسوس هاي ما تامك يلو تخشم شلو محمد محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat masyar yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan rasul. Tiada satupun nabi dan rasul yang diutus setelah beliau. Beliau adalah teladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Perjalanan hidup Rasulullah SAW menjadi inspirasi bagi setiap orang yang meneladaninya. Namun, berkaitan dengan putra dan putri Rasulullah SAW sangat jarang diangkat dan dibahas dalam pengajian-pengajian umum. Maka tidak heran jika sebagian besar umat Islam tidak mengetahui berapa jumlah putra dan putri Rasulullah SAW dan siapa saja nama anak-anaknya. Dikutip dari Sirah Nabawiyah karya Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi bahwa Rasulullah SAW memiliki 7 orang anak. 6 dari 7 anak Rasulullah SAW terlahir dari Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Mereka adalah Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Sedangkan 1 orang anak lainnya lahir dari Ummu Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha, yaitu Ibrahim. Berikut penjelasannya. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat. Putra dan putri Nabi SAW dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Qasim. Qasim adalah anak sulung dari Nabi Muhammad SAW dan Sayyidah Khadijah. Bahkan Nabi SAW berkunyah dengan namanya, yaitu Abu Al-Qasim. Namanya memiliki arti pemberi imbalan. Namun sayangnya, ia tidak memiliki umur panjang dan wafat saat berusia 2 tahun, serta dimakamkan di Jannatul Mu'alla Mekah. Abdullah. Sebagai anak kedua dari Nabi Muhammad SAW dan Sayyidah Khadijah, Abdullah pun tidak memiliki umur yang panjang. Ia mempunyai julukan At-Thayyib At-Thahir. Abdullah wafat di tahun 615 Masehi. Zainab. Zainab radhiyallahu anha adalah putri tertua dari Nabi Muhammad SAW dan istrinya Sayyidah Khadijah. Zainab pernah menikahi laki-laki yang belum memeluk agama Islam, yaitu bernama Abu Al-As Al-Robi. Pernikahan ini berlangsung sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Zainab dan ketika saudarinya masuk Islam sebagaimana ibunya Sayyidah Khadijah menerima Islam. Akan tetapi sang suami, Abu Al-As, tetap dalam agama jahiliyah. Hal ini menyebabkan Zainab tidak ikut hijrah ke Madinah bersama sang ayah dan saudari-saudarinya karena ikatannya dengan sang suami. Beberapa lama kemudian, barulah Zainab hijrah dari Mekah ke Madinah menyelamatkan imannya dan berjumpa dengan sang ayah tercinta, lalu menyusullah suaminya. Abu Al-As pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mereka pun menikah secara Islami untuk yang kedua kalinya. Keluarga kecil yang bahagia ini pun bersatu kembali dalam Islam dan iman. Tetapi tidak lama kebahagiaan tersebut berlangsung. Pada tahun 8 Hijriah, Zainab wafat meninggalkan Abul As dan putri mereka Umamah. Setelah itu, terkadang Umamah diasuh oleh kakeknya, Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, beliau menggendong cucunya Umamah. Ketika sholat, apabila beliau sujud, beliau meletakkan Umamah dari gendongannya. Ruqayyah. Ruqayyah lahir 7 tahun sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul. Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan dan memiliki seorang anak bernama Abdullah. Tetapi sebelum menikah dengan Utsman, Ruqayyah pernah disunting dengan seorang pemuda bernama Utbah.
putra dari Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Ruqayyah dan Utsman bin Affan turut serta berhijrah ke Habasyah ketika musyrikin Mekkah sudah sangat keterlaluan dalam menyiksa dan menyakiti orang-orang beriman. Di Habasyah lah pasangan yang mulia ini dianugerahi seorang putra yang dinamai Abdullah. Ruqayyah dan Utsman juga turut serta dalam hijrah yang kedua dari Mekkah menuju Madinah. Ketika tinggal di Madinah, mereka dihadapkan dan ujian wafatnya putra tunggal mereka yang sudah berusia 6 tahun. Tidak lama kemudian, Ruqayyah juga menderita sakit demam yang tinggi. Utsman bin Affan setia merawat istrinya dan senantiasa mengawasi keadaannya. Saat itu, bersamaan dengan terjadinya perang Badar, atas permintaan Rasulullah SAW untuk menjaga putrinya, Utsman pun tidak bisa turut serta dalam perang ini. Wafatlah Ruqayyah bersamaan dengan kedatangan Zaid bin Haritsah yang mengabarkan kemenangan umat Islam di Badar. Ummu Kulsum lahir tepat 6 tahun sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul. Ia pernah menikah dengan Itaibah bin Abi Lahab. Namun, pernikahan itu tidak berlangsung lama, hingga pada suatu ketika Ruqayyah meninggal dunia dan suaminya Utsman bin Affan menikahi Ummu Kulsum pada bulan Rabiul Awal. Oleh karena itulah, Utsman bin Affan dijuluki sebagai Zu Nur Ain, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Rasulullah, sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat lainnya. Mereka hidup rukun bersama tanpa seorang anak pun, sampai Ummi Kulsum meninggal dunia pada bulan Sya'ban tahun 9 Hijriah. Ummu Kulsum dimakamkan bersebelahan dengan saudarinya Ruqayyah radhiyallahu anhuma. Fatimah atau yang lebih dikenal dengan Fatimah Az-Zahra merupakan anak Nabi Muhammad SAW dari Sayyidah Khadijah yang paling dikenal. Karena kebaikan dan sifatnya yang mulia, namanya pun memiliki arti Fatimah yang selalu berseri. Fatimah dilahirkan di Mekkah 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama sebagai tanda kenabiannya. Pada tahun kedua Hijriah, Rasulullah menikahkannya dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pasangan ini dikaruniai putra pertama pada tahun ketiga Hijriah dan anak tersebut dinamai Hasan. Kemudian anak kedua lahir pada bulan Rajab 1 tahun berikutnya dan dinamai Husain. Anak ketiga mereka adalah Zainab. Zainab dilahirkan pada tahun keempat Hijriah dan 2 tahun berselang lahirlah Ummu Kulsum. Fatimah adalah anak yang paling mirip dengan Rasulullah SAW dari gaya bicara dan gaya berjalannya. Apabila Fatimah datang ke rumah sang ayah, ayahnya selalu menyambutnya dengan menciumnya dan duduk bersamanya. Kecintaan Rasulullah SAW terhadap Fatimah tergambar dalam sabdanya, "Fatimah adalah bagian dariku. Barang siapa membuatnya marah, maka dia juga telah membuatku marah." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik wanita penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun." Hadis riwayat Ahmad. Satu-satunya anak Rasulullah SAW yang hidup saat beliau wafat adalah Fatimah. Fatimah radhiyallahu anha wafat 6 bulan setelah sang ayah tercinta wafat meninggalkan dunia ini. Ia wafat pada 2 Ramadan tahun 11 Hijriah dan dimakamkan di Baqi. Putra Nabi SAW dari Sayyidah Maria Qibtiyah radhiyallahu anha, Ibrahim. Ibrahim dilahirkan pada tahun 8 Hijriah di kota Madinah. Dia adalah anak bungsu dari Rasulullah SAW. Dilahirkan dari rahim Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Sayyidah Maria adalah seorang budak yang diberikan Muqawqis oleh penguasa Mesir kepada Rasulullah SAW. Lalu Sayyidah Maria mengucapkan syahadat dan dinikahi oleh baginda Nabi SAW. Usia Ibrahim tidak panjang. Ia wafat pada tahun 10 Hijriah saat berusia 17 atau 18 bulan. Rasulullah SAW sangat bersedih dengan kepergian putra kecilnya yang menjadi penyejuk hatinya ketika itu. Ketika Ibrahim wafat,
Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya mata ini menitikkan air mata dan hati ini bersedih. Namun kami tidak mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi Rabb kami. Sesungguhnya kami bersedih dengan kepergianmu wahai Ibrahim." Hadis riwayat Bukhari. Kalau kita perhatikan perjalanan hidup Rasulullah SAW bersama anak-anaknya, niscaya kita dapati pelajaran dan hikmah yang banyak. Allah Ta'ala mengaruniakan beliau putra dan putri yang merupakan tanda kesempurnaan beliau sebagai manusia. Namun Allah juga mencoba beliau dengan mengambil satu persatu anaknya sebagaimana dahulu mengambil satu persatu orang tuanya tatkala beliau membutuhkan mereka. Ayah, ibu, kakek, dan pamannya. Hanya anaknya Fatimah yang wafat setelah Nabi Muhammad SAW. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak memanjangkan usia putra dan putri Rasulullah SAW. Hikmah dari wafatnya putra dan putri Nabi Muhammad SAW adalah pertanda bahwa tiada lagi Nabi yang diutus setelah Rasulullah SAW, dan juga sebagai teladan bagi segenap orang yang kehilangan salah satu putra atau putri mereka. Saat kehilangan anaknya, Nabi SAW bersabar dan tidak mengucapkan perkataan yang tidak diridhoi Allah. Ketika seseorang kehilangan salah satu anaknya, maka Rasulullah SAW telah kehilangan hampir semua anaknya. Allahumma shollu ala nabi. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wallahu alam bisawab.